guys, kembali lagi bersama aku, Dwi Ristriana. Nah, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya aku mau tanya dulu nih. Kalian punya cita-cita nggak sih? Atau goals yang mau kalian capai di tahun ini? Atau jangan-jangan kalian masih bingung dengan goals kalian? Tapi tenang teman-teman. Jangan risau, jangan resah. Di podcast ini aku mau ngajakin kalian buat nentuin tujuan atau goals ke depannya nih. So, stay tune ya. Jadi guys, dalam kehidupan individu pasti diperlukan tujuan agar dapat mempunyai semangat dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Setiap manusia pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan tujuan yang jelas dan cara untuk mencapainya. Maksud dari tujuan yang jelas di sini adalah tujuan ini harus jelas arahnya. Akan menjadi apa, belajar di bidang apa, dan bagaimana gambaran saat tujuan tersebut sudah tercapai. Jadi, kita dapat menentukan cara yang tepat untuk meraihnya. Nah, misalnya, kita punya cita-cita untuk menjadi seorang psikolog. Nah, kita bisa tahu nih, kita harus mempelajari ilmu psikologi S1 terlebih dahulu sebelum kita menjadi psikolog. Namun, setelah lulus S1 pun kita belum bisa menjadi psikolog. Kita harus lanjut ke S2 terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, tujuan hidup ini juga diartikan sebagai pedoman atau patokan diri dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya tujuan hidup, kita jadi mempunyai arah, dapat membentuk cita-cita, dan menemukan arti kebermaknaan dalam hidup. Tujuan hidup ini juga membantu kita dalam mengambil berbagai keputusan dan menjadi motivasi kita untuk tetap melanjutkan hidup. Tujuan hidup ini sangat penting teman-teman, jangan sampai kalian nggak punya ya. Karena kalau orang yang nggak punya tujuan hidup itu, dia pasti akan bingung dalam menjalani hidupnya. Aku mau gimana, aku mau kayak gimana, nggak bisa ngembangin diri, aku maunya gimana, itu dia tuh nggak tahu gitu. Jadi orang ini akan cenderung untuk pasrah dan mengikuti kemana alur kehidupan membawanya. Hal ini tentunya tidak diinginkan kan oleh kita semua. Nah, aku ada beberapa tips atau cara yang bisa kita lakuin untuk merencanakan tujuan hidup. Nah, yang pertama adalah dengan pemahaman diri. Tahap pertama yang kita lakukan ini adalah memahami diri sendiri terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah paham diri sendiri kita dengan baik, kita tahu apa kelebihan dan kekurangan kita tahu kita maunya apa, mau menjadi apa. Nah, itu kita jadi lebih mudah gitu menentukan arah perilaku yang menuju tujuan kita, sesuai dengan karakteristik yang ada pada diri kita. Selanjutnya dengan memahami apa itu tujuan hidup. Setelah mengetahui dan memahami tentang diri sendiri, langkah selanjutnya adalah memahami makna atau arti tujuan hidup. Tujuan hidup ini berarti penting dalam memotivasi dan menentukan langkah apa yang akan kita lakukan untuk menjalani kehidupan. Nah, dengan memahami betapa pentingnya tujuan, kita tidak akan sembarangan dalam bertindak dan mulai merumuskan tujuan hidup. Jadi kita harus paham dulu nih, seberapa penting sih tujuan hidup itu? Untuk apa kita punya tujuan hidup? Nah, kayak gitu. Selanjutnya, menentukan hal yang penting dalam hidup. Dalam hal ini, kita mulai menentukan apa hal yang penting dalam kehidupan ini. Mungkin ini terdengar kayak biasa aja ya teman-teman. Tapi, ternyata masih banyak orang di luar sana yang lupa untuk melakukan hal ini. Cara yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah, misalnya ya, dengan menuliskan list prioritas yang akan dilakukan dalam satu hari ke depan. Misalnya sebelum tidur kita list nih kegiatan apa aja yang harus kita lakuin di esok hari dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, selain itu juga kita bisa menuliskan hal penting atau target-target dalam setahun ke depan. Misalnya tahun ini aku mau baca 5 buku nih, mau dapat IPK 7,5, mau dapat IPK 3,5, nah kayak gitu misalnya. Nah, selanjutnya tentuin apa yang menjadi prinsip hidup kamu. Kita harus nentuin juga nih prinsip hidupnya dalam menjalani hidup kamu. Kita harus mempunyai prinsip agar kita nggak mudah terombang-ambing dan bisa menjadi pegangan kita dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Sehingga ketika mengalami keraguan dalam merencanakan tujuan itu, kita kembali ke prinsip itu lagi. Nah, kayak gitu.
Selanjutnya, ada menentukan tujuan secara jelas. Tujuan hidup ini harus ditentukan dengan jelas dalam perencanaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui manfaat atau untuk apa kita menentukan tujuan tersebut. Karena banyak orang yang gagal dalam mencapai tujuan hidupnya karena kurang jelasnya tujuannya. Nah, jadi tujuan yang jelas itu sangat penting ya, agar nantinya dapat mencapai tujuan hidup dengan baik. Maksud tujuan yang jelas itu kayak yang tadi aku ceritain di awal nih guys, yang misalnya mau masuk ke psikologi tadi. Nah, kita harus nentuin secara jelas nih gimana caranya, apa yang harus ditempuh, langkah apa yang harus kita masuki, bidang apa yang harus kita masuki. Nah, kayak gitu. Ya, yang terakhir ada ini, seringkali atau kita harus realistis dalam menciptakan tujuan. Realistis ini bermaksud bahwa dalam menentukan tujuan kita harus realistis sama keadaan yang sebenarnya ada pada diri kita, terutama pada kemampuan yang ada pada diri. Kita hendaknya merumuskan tujuan hidup yang sekiranya sesuai dan dengan kapasitas yang kita miliki agar tujuan itu lebih mudah tercapai. Nah, dengan realistis dalam menentukan tujuan, kita akan lebih ringan dalam mencapai tujuan itu karena sesuai dengan kondisi. Nah, jadi jangan yang muluk-muluk ya guys, jangan menciptakan tujuan yang kita itu nggak mampu gitu untuk ngelewatinnya kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya akan jadi stres sendiri kayak gitu. Nah, yang terakhir banget, ada tujuan itu ditentukan untuk dicapai, bukan dihindari. Seringkali tujuan yang kita buat itu hanya untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Hal ini kan harus kita hindari ya, karena sejatinya itu kita menentuin tujuan hidup untuk mencapainya, bukan untuk menghindari sesuatu. Nah, misalnya kita ingin jadi pengusaha sukses agar nantinya nggak hidup susah saat tua. Nah, berarti kan tujuan kita menjadi pengusaha sukses hanya karena nggak mau hidup susah ya. Nah, oleh karena itu tujuan ini dapat dirubah dengan ingin menjadi pengusaha sukses agar dapat berbagi dengan anak-anak yatim dan membahagiakan keluarganya. Nah, dengan begitu kita akan lebih termotivasi dalam mencapai tujuan. Nah, kayak gitu guys. Itu tadi cara agar kita bisa nentuin apa sih sebenarnya yang kita mau. Kita mau gimana sih ke depannya? Apa yang kita mau capai? Nah, kayak gitu. Jangan lupa dipraktekin ya. Jangan dengerin doang. Thank you guys. See you.